Alkisah dahulu kala, di kerajaan Pasir Batang, hiduplah seorang raja yang arif dan bijaksana. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Sang Prabu memiliki 7 orang putri yang cantik jelita. Mereka adalah Purba Rarang, Purba Dewata, Purba Enda, Purba Kencana, Purba Manik, Purba Lui, dan Purba Sari. 5 di antaranya telah menikah dengan putra mahkota kerajaan lain dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Just a little closer next to mine. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Ooh, come on and cha-cha-cha with me. Burung menari, naikkan tensi, angkatlah topi, minat monggo capi. Kicau, kicau, kicau mania. Kini, tersisa Purba Rarang dan Purba Sari yang belum menikah. Tetapi Purba Rarang yang sudah memiliki tunangan yang sangat tampan dan gagah perkasa. Ia adalah Raden Indrajaya, anak dari Menteri Kerajaan. Aku bisa jadi apa saja, setinggi langit di angkasa yang tak ada batasnya. Kita lanjutkan, tapi sebelum itu, mari kita flashback ke awal kisah mengapa Guru Minda menjadi seekor lutung. Guru Minda, ibu akan menikahkanmu dengan seorang dewi yang sangat cantik dari Kayangan. Wahai cinta, beri petanda dengan kupu-kupu yang bicara, bisingkan darah, melantungkan nada asmara. Alah ibu, ini zaman Kayangan bukan Siti Nurbaya. Ibu sudah tidak tahan lagi melihat kelakuanmu. Kayangan jeger. Geger maksudnya gara-gara kamu tolak semua bidadari. Ibu sudah pilihkan satu dewi yang paling mulia, cantik, dan berbudi pekerti. Bagiku, hanya wanita tercantiklah yang pantas mendampingiku. Cukup Guru Minda, Dewi itu sangat baik. Apa kamu tidak bisa melihat kebaikan hatinya? Aku hanya berkata jujur. Apa gunanya budi pekerti jika rupanya tak indah dipandang? Guru Minda, rupamu tidak selaras dengan sifatmu. Aku akan mengutuk rupamu seburuk sifatmu dan turun ke bumi dari Kayangan ini. Maaf ibu. Akan tetapi, Sang Prabu menyadari usianya sudah semakin tua. Sudah saatnya ia menyerahkan tahtanya kepada salah satu dari 2 yang tersisa. Namun, ia bimbang memilihnya. Menurut hukum adat tahta, harusnya diwariskan kepada anak sulung, yaitu Purba Rarang. Namun sifat buruk Purba Rarang membuatnya khawatir akan masa depan kerajaan kelak. Ia lebih tenang jika Purba Sari yang menggantikannya karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana.
Tentu karena hal itu membuat hati Purbararang penuh akan rasa iri dan dengki kepada sang adik Purbasari. Dari situlah terbit akal licik Purbararang dan Raden Indrajaya untuk menyingkirkan Purbasari. Sungguh keterlaluan ayahmu itu. Dia telah melanggar tradisi kerajaan selama ini. Sungguh tak pantas hal ini dilakukan oleh seorang raja. Aku juga tak habis pikir bagaimana bisa tahta kerajaan diserahkan pada Purbasari. Dari segi apapun, aku lebih baik dari dia. Ini tidak bisa dibiarkan. Seharusnya aku yang berhak menjadi ratu. Tenang Purbararang, aku punya rencana untuk Purbasari. Setelahnya, Purbararang dan Raden Indrajaya pergi menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta sebuah ramuan kutukan untuk Purbasari. Bau busuk rasa iri hati tercium sampai ke sini. Apa yang membawa sang putri kemari? Hei dukun, aku ingin wajah adikku hancur. Buat dia menjadi buruk rupa agar rakyat jijik melihatnya. Baiklah, tapi bayarannya mahal pasti. Berikanlah ini kepadanya, maka cantiknya akan hilang seketika, seperti yang kau mau. Purbararang lalu memberikan sekantung emas kepada Nironde sebagai imbalan. Keesokan harinya, Purbararang mencampurkan ramuan itu ke dalam minuman Purbasari. Purbararang segera menemui sang adik yang berada di taman kerajaan. Dengan gembira, Purbasari menerima minuman pemberian kakaknya. Dengan segera, Purbasari meminumnya karena kebetulan sedang merasakan haus. Namun, tiba-tiba Purbasari mengalami keanehan di tubuhnya. Ketika di sekitar tubuhnya muncul sesuatu seperti penyakit kulit. Melihat keberhasilannya, Purbararang segera mengadu kepada sang Prabu atas apa yang tengah terjadi kepada Purbasari. Lihatlah ayahanda, inilah akibat dari melanggar tradisi yang selama ini kita jaga. Purbasari itu sakit kulit, tahu nggak sih? Dan juga tahta itu seharusnya memang untukku. Para leluhur pasti murka. Aku takut jika kerajaan ini juga akan segera terkena kutukan. Benarkah seperti itu? Lebih baik sekarang kita asingkan Purbasari itu dari istana ini ke suatu tempat yang jauh. Aku takut satu kerajaan ini juga terkena kutukan yang sama. Melihat keadaan Purbasari yang seperti itu dan ditambah terhasut oleh perkataan Purbararang, sang Prabu akhirnya menyerahkan tatahnya kepada putri sulungnya. Sementara itu, Purbasari diantar oleh Pati Uwak Batara. Purbasari diasingkan ke dalam hutan. Dia tinggal di sebuah pondok yang dibangun oleh sang Patih. Di pondok kecil inilah Purbasari akan menghabiskan hari-harinya. Sebelum kembali ke istana, sang Patih berjanji akan selalu membawa makanan untuknya. Seiring berjalannya waktu, Purbasari sering bermain dengan hewan-hewan di hutan untuk sekadar menghibur diri. Hingga suatu ketika, saat Purbasari sedang sendirian, sepasang mata nampak sedang mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba, sepasang mata itu keluar dari persembunyiannya, menghampiri Purbasari.
Rupanya seekor kera hitam berekor panjang atau kita sebut lutung. Purbasari pun terkejut dan ketakutan. Mukamu kenapa? Panjang deh ceritanya. Kalau muka kamu, kenapa? Muka aku emang kenapa? Muka kamu kayak lutung. Aku kan emang lutung. Tapi kok bisa ngomong? Oh, oke. Emangnya kamu habis ini ada kegiatan apa gitu? Nggak ada. Kamu? Nggak ada. Oh, sama ya. Iya, sama. Garing juga ya. Kalau gitu kita cerita aja. Oh, boleh. Kamu duluan ya. Oke. Jahat banget ya kakak kamu. Iya. Iya. Kenapa kamu diusir? Beban ya? Harusnya tuh aku jadi ratu. Oh, kamu anak raja. Iya, aku anak bungsunya raja. Oh, berarti kamu adik. Kok bisa jadi ratu? Iya, soalnya papaku tuh milihnya aku karena aku yang lebih cantik. Oh, gitu ya sistem kerajaan kamu. Iya, tapi terus aku disihir jadi kayak gini. Kayak gimana? Ya gini, sakit kulit, jelek. Kalau aku masih kelihatan kayak gini tuh, aku nggak bisa pulang ke kerajaan aku. Aku pasti diusir. Kamu emang tiba-tiba gitu sakit kulit ya? Kok bisa? Aku minum minuman gitu dari kakak aku. Terus tiba-tiba aku gini. Kamu dikasih ramuan beracun kayaknya. Kalau kamu minum itu, obatnya cuma satu. Apa? Skincare. Skincare? Iya, skincare. Tapi herbal alami. Emang lama, tapi pasti berhasil. Ayo ikut denganku. Akhirnya mereka pun berteman. Sejak saat itu Purbasari memanggil si lutung dengan nama Lutung Kasarung, yang artinya lutung yang kesasar. Dari dulu dalam sejarah asmara, paling sulit mengukur dalamnya cinta yang sengsara. Sang Prabu sudah mulai lemah dan sakit-sakitan. Dia semakin khawatir dengan Purbasari dan juga keadaan kerajaannya kelak. Purbararang. Apa sih, Pak? Waktu Papa tinggal dikit lagi, Purbararang. Waktu apa sih, Pak? Waktu Papa di dunia ini. Oh, oke. Purbararang, Papa sudah sekarat seperti ini, kamu masih sayang-sayangan juga. Nak, panggil Purbasari ke sini sekarang juga. Pak, Purbasari itu sakit kulit. Tahu nggak sih? Sakit kulit. Jerawatan dari atas sampai bawah. Terus jerawatnya tuh kayak bukan jerawat biasa gitu. Jerawat yang keluar kayak lendir-lendir ungu hijau gitu loh. Ih, jijik banget. Kalau lihat langsung pengen buta tau. Kayak geli liatnya. Fobia deh. Purbararang itu kan udah lama kali. Ih, kan dia di hutan. Kalau di hutan, mana bisa, Pak? Dia tuh di hutan, mana bisa sembuh sih? Kotor. Setelahnya Purbararang disuruh mencari Purbasari untuk dibawa kembali ke istana, tapi tidak pernah dilakukannya.
Kini, Purbasari pun menjadi cantik kembali. Suatu hari, Pati Awak Batara pergi ke hutan hendak menengok keadaan Purbasari. Betapa senangnya dia melihat Purbasari telah sembuh. Dia pun mengajak Purbasari untuk kembali ke istana. Akan tetapi, Purbasari menolaknya karena dia sudah sangat nyaman berada di hutan, tempat persaingannya itu. Namun setelah didesak sang Pati dan dibujuk oleh Lutung Kasarung, akhirnya Purbasari menerima ajakan itu. Setibanya di istana, betapa terkejutnya Purbararang melihat Purbasari yang telah sembuh dari penyakitnya itu. Kau mungkin memang sudah sembuh, akan tetapi tidak semudah itu untuk masuk ke dalam istanaku. Aku mempunyai 2 syarat untuk menguji siapa yang lebih baik di antara kita. Yang pertama, kita uji rambut siapa yang paling panjang. Purbasari nampak was-was, rambut Purbararang itu selalu lebih panjang dari rambutnya. Benar saja, Purbararang mencoba membuka sanggulnya. Rambut panjang yang indah terurai. Purbararang sangat yakin kalau rambutnya lebih panjang dari Purbasari. Di tengah keraguannya, kini giliran Purbasari membuka sanggulnya. Lutung Kasarung yang sadar dengan rambut Purbasari yang tidak terlalu panjang pun berniat membantunya. Kini rambut Purbasari yang terurai lebih panjang dari kakaknya. Melihat itu, Purbararang semakin murka. Kau boleh saja menang di tantangan ini. Akan tetapi, berikutnya aku yang akan menang. Ingat ya Purbasari, yang menang akan menjadi ratu. Dan yang kalah harus pergi dari istana ini. Tantangan yang selanjutnya ada lomba ketampanan pasangan. Purbararang tentu saja mengajukan tantangannya, yaitu Raden Indrajaya yang terkenal tampan. Purbararang kali ini sangat nampak percaya diri akan menang. Purbasari terdiam karena dia tidak memiliki pasangan. Purbararang dan Raden Indrajaya tertawa terbahak-bahak melihat Purbasari. Pasangannya Lutung, sungguh apa kata ada lagi yang lebih jelek dari Lutung itu? Hahaha. Lutung Kasarung tersinggung dan marah. Dia berdoa untuk dikembalikan ke wujud semula. Ajaibnya, Lutung Kasarung kembali ke wujudnya yang semula, yaitu menjadi Pangeran Guru Minda. Ketampanan dan kegagahan Guru Minda jauh melebihi Raden Indrajaya. Kemenangan mutlak telah menjadi milik Purbasari. Sebagai pemenang, Purbasari berhak menduduki tahta kerajaan. Sementara Purbararang dan Indrajaya harus angkat kaki dari istana. Purbasari adalah seorang ratu yang baik dan bijaksana. Dia justru memaafkan semua kesalahan kakaknya. Purbasari tak ingin menghukum kakak kandungnya karena dia sangat menyayangi Purbararang. Bahkan, Purbasari mengizinkan Purbararang untuk tetap tinggal di istana. Kali ini, Purbararang menerima dengan lapang dada jika adiknya naik tatah. Akhir cerita Purbasari menikah dan hidup bahagia bersama Pangeran Guru Minda atau Lutung Kasarung. Amanat dari cerita Lutung Kasarung adalah bahwa kecantikan sejati berasal dari kebaikan hati, bukan sekadar penampilan fisik, sehingga kita tidak boleh memandang rendah orang lain hanya karena rupa atau kedudukannya. Cerita ini mengajarkan bahwa kesabaran dan ketulusan dalam menghadapi cobaan akan membuahkan kebahagiaan pada akhirnya. Sementara sifat iri hati serta keserakahan hanya akan membawa kehancuran bagi diri sendiri, karena kebenaran pasti akan selalu menang atas kejahatannya.